Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semua sobat online yang ada di rumah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kumpul bersama dalam acara Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan rumah sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Untuk memperingati Hari TBC Sedunia tahun 2025 dengan tema Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis dengan Komitmen dan Aksi Nyata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Ella Pramudita, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Malang, yang akan menjadi host pada acara podcast pagi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dokter yang super duper keren dan juga hebat ya tentunya, yang akan menjadi narasumber kita, yaitu Dr. Anung Sri Handayani SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Selamat pagi Dr. Anung. Selamat pagi Mbak Citra. Kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sudah masuk hari ke-26 Ramadan. Iya. Apakah puasanya lancar-lancar dokter? Alhamdulillah selama ini masih diberkahi oleh Allah. Semoga selalu diberi kesehatan ya dokter ya. Amin. Baik, untuk sobat PKRS yang ada di rumah, di akhir sesi nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Masuk pada ke pembahasan ya dok. Kita mulai dari pertanyaan yang sederhana dulu tentang TBC. TBC itu awam sekali ya dok ya bagi beberapa orang. Mungkin hanya mengira batuk biasa, padahal itu berbeda ya dokter ya. Bisa dijelaskan dok apa sih itu tuberkulosis? Jadi ini kebetulan memperingati Hari TB Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret ya. Itu sejarahnya saya sekilas aja. Kenapa kok diperingati sejak tanggal 24 Maret? Karena ditemukannya kuman Mycobacterium tuberculosis itu pada tanggal 24 Maret oleh Robert Koch ya, yang nama penemunya, kemudian yang akhirnya diabadikan menjadi nama penyakitnya yang disebut sebagai Koch pulmonum, yang diartikan lagi menjadi TBC, tuberkulosis paru. Kebanyakan memang yang terkena itu organ paru, tetapi tidak menutup kemungkinan organ yang lainnya. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung rambut, maksudnya ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa terkena semua. Jadi, nah apa sih sebenarnya tuberkulosis? Tuberkulosis itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, ya, suatu bakteri yang penularannya itu bisa secara droplet nuklei atau secara percikan dahak seperti itu, dan bisa kemana-mana, maksudnya gitu. Karena kan kita tidak tahu kuman itu melayang-melayang di udara itu apakah udara yang kita hirup itu steril ataukah sudah mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis seperti itu ya. Untuk penyebab tuberkulosisnya sendiri dokter? Ya, penyebabnya ya tadi Mycobacterium tuberculosisnya itu yang masuk ke dalam tubuh, kemudian dia bisa menyebar menjadi 3 cara. Bisa secara bronkogen melalui pernafasan, kemudian masuk ke saluran pernafasan, kemudian menyebar menjadi gonfokus, bila pecah keluar ke menjadi di parenkim paru, dia menjadi TBC paru kalau secara bronkogen. Tapi bisa juga dia masuk secara limfogen. Limfogen itu melalui kelenjar getah bening. Kalau kemudian dia predileksinya di kelenjar getah bening, dia menjadi TBC kelenjar. Banyak TBC, ada TBC kelenjar di leher, kemudian ada di ketiak, ada di sela paha dan sebagainya. Kalau menyebarnya lewat hematogen atau dari pembuluh darah, setelah tadi yang pecah itu jalan-jalan, jadi gonfokusnya atau kompleks primer dari TBC-nya itu pecah, dia jalan-jalan lewat pembuluh darah, dia bisa ke seluruh organ, bisa mulai ke yang paling atas, ke otak, menjadi bisa meningitis TB atau encephalitis TB. Kalau ke tulang belakang dia bisa menjadi TBC tulang atau spondilitis TB, atau bisa ke perut menjadi peritoneus TB. Jadi banyak hal yang bisa terjadi gara-gara masuknya kuman Mycobacterium tuberculosis seperti itu. Untuk terapi pencegahan tuberkulosis sendiri itu yang saya dengar istilahnya adalah TPT. Ya, TPT itu apa sih dokter? TPT itu adalah terapi pencegahan tuberkulosis.
TPT sendiri diberikan kepada orang-orang tertentu ya, tidak semua orang itu diberikan TPT untuk saat ini. Biasanya yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC. Jadi kalau ada keluarganya, salah satu keluarganya ini positif terkena TBC, maka akan diadakan investigasi kontak. Jadi ada di istilah TBC itu, jika kita menemukan satu kasus TBC, maka akan kita cari 15 sampai 20 orang di sekitarnya sebagai kontak erat. Yang terutama ya mungkin kontak serumah dulu. Jadi ada kontak serumah, ada yang kontak erat. Kontak serumah itu tentu saja keluarganya. Satu keluarganya itu berapa orang dalam satu kakak yang tinggal serumah? Apakah 5 orang, apa 3 orang, atau berapa? Seumpama sudah dalam investigasi kontak itu, kita cari apakah ada yang bergejala atau tidak. Jika ada yang bergejala, maka kita akan lakukan investigasi kontak apakah dia termasuk sebagai tertular sebagai suspek tuberkulosis. Tapi kalau dia tidak bergejala, maka kita akan lakukan dengan pemeriksaan screening mantok test. Ya, screening mantok test jadi dia tidak ada gejala, pada pemeriksaan fisik dia sehat, kemudian pada mantok tes ternyata didapatkan normalnya indurasi itu kurang dari 10 mm pada orang-orang yang imunokompeten. Imunokompeten itu maksudnya orang-orang sehat, berbeda dengan orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang turun atau imunokompromis. Contohnya pada pasien HIV atau pada pasien dengan meminum kortikosteroid dalam jangka panjang, pasien-pasien kanker, pasien-pasien dengan diabetes dan sebagainya yang daya tahan tubuhnya turun, kalau diberikan istilahnya mantok tes atau tes tuberkulin, dia mungkin indurasinya tidak sesuai dengan harapan. Kalau sudah lebih dari 10 dia berarti positif. Tapi kalau yang imunokompromis biasanya normalnya itu kurang dari 5. Kalau dia sudah naik lebih dari 5, berarti dia dianggapnya mantok tesnya positif. Contohnya 7. Nah, itu berarti kalau pada imunokompromis berarti dia positif untuk indurasinya. Sedangkan kalau pada yang imunokompeten atau orang sehat itu lebih dari 10 baru dinyatakan positif. Nah, jika dari hasil gejala dia tidak ada, pemeriksaan fisik tidak, maksudnya baik-baik saja, kemudian mantok tesnya positif, kita bisa konfirmasi lagi, kita rujuk ke rumah sakit, kita pastikan lagi dengan pemeriksaan fototorak bila ada. Kalau dari pemeriksaan fototoraksnya dia normal, jadi ini termasuk namanya TB laten. TB laten itu ada kuman masuk ke dalam tubuh tapi tidak menjadi sakit orangnya. Jadi dia terinkubasi saja. Makanya TST atau tes tuberkulin tesnya itu normal, maksudnya ada indurasi positif lebih dari 10, sedangkan gejala-gejala yang lainnya normal. Nah, inilah yang boleh diberikan TPT sesuai dengan dosisnya dan sesuai pilihan regimennya. Pada anak-anak, pada dewasa itu biasanya berbeda. Seperti itu. TPT pun berbeda. Ada TPT untuk yang kasus TBC yang sensitif obat, ada pula yang TBC yang resisten obat. Masing-masing berbeda regimennya. Contohnya kalau pada sensitif obat itu bisa ada banyak sebenarnya yang tersedia. Cuman pilihan obat yang untuk saat ini di Probolinggo itu untuk yang sensitif obat itu isoniazid yang diberikan selama 6 bulan berturut-turut, atau pilihannya 3HP. 3HP itu terdiri dari isoniazid dan rifampicin. Itu biasanya pada yang orang dewasa dengan dosis di atas 14 tahun kita menggunakannya 3 kali 900 mg. Jadi sekali minum 3 tablet. Seperti itu. 1 kali 900 mg. Dan minumnya pun selama 3 bulan, tidak setiap hari minum selama 3 bulan itu, tapi tiap minggu. Jadi seminggu sekali dia minum obatnya.
Jadi seminggu sekali dia minum obatnya. Apa itu? Terserah harinya kapan. Maksudnya kalau dia baru minum obat Rebo, ya maka akan diulang lagi Rebo depan. Jadi total pemberian untuk 3 HP ini 12 minggu. Kayak gitu. Tapi berbeda lagi dengan kalau semuanya TB resisten obat. Kalau untuk TPT yang TB resisten obat, itu pemberiannya kalau pada anak-anak diberikannya levofloxacin selama 6 bulan dengan dosis 15 sampai 20 mg per kilogram berat badan. Kalau pada kasus orang dewasa, TPT-nya adalah levofloxacin plus etambutol selama 6 bulan. Seperti itu, Mbak. Oke dokter, untuk manfaat terapi pencegahan TB TPT-nya sendiri ini apa dokter? Sangat banyak ya. Yang pasti mencegah untuk menjadi TB itu aktif ya. Karena kalau sudah terdiagnosis sebagai TB laten, bila tidak diobati itu 95% bisa menjadi TB aktif. Tapi kalau dia diobati untuk menjadi TB aktif itu hanya 5%. Jadi kecil kemungkinannya untuk menjadi sakit TB. Jadi alangkah baiknya pasien keluarga-keluarga maksudnya yang berkontak erat dengan pasien TB dan sudah terdiagnosis ya sebagai TB laten, itu segera untuk mendapatkan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, agar nantinya tidak berkembang menjadi TB aktif kayak gitu. TBC itu sebenarnya bisa sembuh total atau tidak? Insya Allah bisa dengan minum obat secara teratur, kemudian istilahnya monitoring dari support dari PMO-nya ya. Jadi pengawas minum obatnya juga support, orang-orang sekitarnya, kader dan sebagainya juga membantu, pasiennya tidak mengalami efek samping yang terlalu berat, sehingga dia kalaupun ada keluhan segera tertangani, maksudnya segera dikomunikasikan dengan kader ataupun dengan programmer atau dengan dokter yang merawat. Insya Allah dengan kolaborasi ini pasien TB itu bisa sembuh dengan baik, seperti itu. Untuk tantangan dalam pelaksanaan TPT sendiri tuh bagaimana dokter? Kan banyak juga masyarakat awam yang kurang memperhatikan atau menganggap hal itu tidak terlalu penting. Iya, wajar sekali ya, karena kan yang disasar pada pengobatan atau pemberian TPT ini adalah semuanya orang-orang sehat ya. Jadi yang tidak merasa ada keluhan. Jadi dia kan baik-baik saja. Terus kemudian hanya mantok tesnya saja yang positif. Sedangkan indikator-indikator yang lainnya dia kan dalam kondisi normal. Dengan kondisi seperti itu, ya kita banyak-banyak memberikan komunikasi, kemudian informasi dan edukasi yang secara kontinu dan berkesinambungan ya, termasuk salah satunya ini dari podcast ini, agar masyarakat itu dapat memahami kenapa kok diberikan TPT itu ke kondisinya agar tidak menjadi TB aktif. Jadi gitu, mencegah, kan ada tagline-nya lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi seperti itu. Sebagai intervensi seperti itu ya dokter? Iya, sebagai preventif. Oh, preventif. Iya, begitu. Untuk cara mendapatkan TPT sendiri itu dokter? Sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan TPT. Jadi biasanya investigasi kontak itu dilakukan di FKTP pertama ya, FKTP ya, atau Vaskes tingkat pertama yang biasanya di puskesmas. Tapi kalaupun maksudnya di puskesmas, saya rasa semua puskesmas, apalagi di puskesmas di Probolinggo ini insya Allah semua sudah tercover ya. Kemudian kalaupun di rumah sakit pun ada, di rumah sakit pemerintah maksud saya di sini, dan itu sudah ada. Jadi sangat mudah sekali, tinggal melakukan datang ke layanan kesehatan untuk kemudian dicek apakah
masuk dalam kriteria sebagai TB laten atau tidak, seperti itu. Oh ya dokter, mengulik kembali tadi yang dibahas adalah TBC resisten obat. Nah, yang dimaksud TBC resisten obat atau TBC RO sendiri ini apa dokter? Jadi kan TB itu kan ada dua ya. Ada yang TB SO, TB sensitif obat, dan kemudian TB RO atau TB resisten obat. Kalau TB SO atau TB sensitif obat itu yang masih istilahnya dapat diobati dengan obat-obat yang kategorinya yang ada di lini pertama. Jadi yang saat ini digunakan di fasilitas-fasilitas kesehatan, puskesmas ataupun masih di sini golongan-golongan yang pertama itu masih bisa. Sedangkan kalau TB resisten obat itu biasanya sudah mengalami resistensi atau kekebalan terhadap salah satu obat itu. Sedangkan TB resisten obat itu banyak sekali macamnya. Ada yang TB RR atau TB resisten rifampicin. Jadi dia kebal terhadap rifampicin. Kemudian TB yang monoresisten H atau monoresisten isoniazid. Nah, itu juga termasuk. Kemudian ada TB MDR, multi drug resistant. Jadi kalau multi drug resistant tentu saja banyak obat yang istilahnya kebal. Ya, salah satunya bisa rifampicin, isoniazid, kemudian ada fluorokonil respirasi, ada pre-XDR, ada TDR, dan ada poliresisten. Jadi TBRO tidak hanya sempit TB resisten obat, tapi klasifikasinya itu banyak berdasarkan kepekaan obat, kepekaan kuman terhadap obatnya. Jadi macam-macam kayak gitu. Tadi kan dokter bilang TBC ada dua jenis, TBC RO dengan TBC SO. Nah, gejala umum dari kedua TBC ini apakah sama dokter? Sebenarnya gejala umumnya sih relatif sama ya, tidak jauh berbeda daripada kalau masih awal-awal pasien datang ya. Jadi begini, kalau TB SO itu kan dia belum pernah terpapar oleh kuman TB sama sekali. Jadi dia gejalanya ya bisa aja mulai dari batuk tanpa mengenal durasi, kemudian bisa sesak nafas, bisa demam, ada keringat malam hari yang tidak jelas kausanya atau penyebabnya, kemudian ada penurunan nafsu makan, penurunan berat badan dan sebagainya. Apalagi kalau ada penyakit dasar lainnya yang mendasari, maksudnya ada komorbid, ada diabetes, kemudian ada kanker, ada HIV dan sebagainya. Nah, kita pasti akan melakukan pemeriksaan awal ya. Yang untuk TB SO itu gold standar untuk pemeriksaan TB apapun itu dari dahak. Jadi kita cek dahaknya dulu. Jadi sputumnya bagaimana? Kalau sputumnya dengan TCM ya, kita melakukannya dengan pemeriksaan TCM, tes cepat molekuler. Ya, dari sana nanti sudah terlihat ini ada kumannya atau tidak, dan termasuk di MTB. Semuanya ada di situ akan tertulis. Jadi kalau semuanya dia MTB detected, nah itu berarti ditemukan kuman TBC. Grade-nya berapa nggak tahu, bisa very low, kemudian medium sampai high. Maksudnya itu lah. Di bawahnya itu sudah ada tulisannya juga di bawahnya, rifampicin resistant atau rifampicin sensitif. Kalau dia tulisannya rifampicin sensitif, berarti masih bisa dikatakan bahwa dia TB SO. Ya, TB sensitif obat. Tapi kalau kemudian dari hasil TCM-nya itu dia tertulisnya di bawahnya adalah rifampicin resistant detected, nah berarti sudah diketahui ini kumannya adalah mungkin sudah masuk ke TBRR atau yang lainnya. Nah, perlu kita lebih lanjutkan dengan pemeriksaan yang lainnya lagi. Seperti itu. Untuk TBC RO ini berapa lama durasi pengobatannya ya dok? Tergantung dia termasuk
kategori yang mana. Tadi kan saya sebutkan banyak toh. Jadi ada yang TB yang RR, kemudian ada TB yang MDR, kemudian TB yang pre-XDR, ada TDR. Nah, pengobatannya itu banyak macamnya, regimennya banyak. Ada yang menggunakan STR, short term regimen, dengan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian ada yang dengan terapi individual. Ada yang menggunakan LTR, long term regimen terapi. Ada juga yang menggunakan istilahnya BIPAL-M dan salah satunya adalah BIPAL-M kayak gitu. Ada yang BIPAL dan BIPAL-M. Jadi saat ini sih di Probolinggo sementara belum ada layanan istilahnya pengobatan baru. Tapi insya Allah ke depannya kita akan menerima untuk pasien-pasien yang sudah diobati ditegakkan diagnosisnya dari rujukan, rumah sakit rujukan. Di sini rumah sakit rujukannya untuk TBRO adalah di Saiful Anwar dan Sutomo. Kalau pasien-pasien itu sudah stabil, maka dialih rawatkan ke rumah sakit M. Saleh ini karena sudah kita memiliki layanan baru sebagai salah satu layanan TB resisten obat seperti itu. Dan durasinya bermacam-macam, mulai ada yang istilahnya 9-11 bulan sampai 24 bulan atau 18 bulan. Itu tergantung dari regimen mana yang sesuai dengan pasien tersebut gitu. Oh ya dokter, apa yang harus dilakukan jika pasien melewatkan dosis obat? Apakah ada efek sampingnya dokter? Misalkan kalau melewatkan dosis obatnya ya kita akan evaluasi kenapa dia melewatkan dosis obatnya. Jadi kita cari tahu penyebabnya dia melewatkan dosis obatnya kenapa. Apakah lupa, apakah karena ESO tadi efek samping obat, atau ada hal-hal yang lain, akses untuk mendapatkan obatnya itu kesusahan atau apa dan sebagainya. Dan kita cari tahu juga berapa lama dia melewatkan pengobatan. Seperti itu. Kalau dia melewatkan pengobatannya tidak terlalu lama, tidak melewati 2 bulan berturut-turut, ya masih bisa kita lanjutkan pengobatan sebelumnya itu. Tapi kalau sudah lebih, ya kita kategorikan sebagai TB dropout kan. Nah, nanti perlu dievaluasi kembali seperti awal. Seperti itu. oke dokter. Nah, apakah pengobatan TB-CRO ini dapat diakses secara gratis dok? Semuanya insya Allah gratis, maupun TBSO maupun TBRO itu ditanggung oleh pemerintah dan oleh suatu NGO ya. NGO itu non-government organization yang sementara ini ditanggung oleh Global Fund. Jadi tidak hanya dari pemerintah saja yang concern terhadap penanggulangan TB, tetapi dari pihak luar pun yang tadi saya bilang, dari pihak luar ini maksudnya bekerja sama dari WHO itu berusaha menanggulangi untuk kondisi tuberkulosis ini. Karena tuberkulosis ini makin lama kondisi yang ditemukan makin banyak ya. Jadi kita harus istilahnya seperti tagline-nya tadi adalah giatkan aksi ya, giatkan akhiri tuberkulosis dengan komitmen dan aksi nyata. Kayak gitunya itu memang seperti itu. Oke, baik dokter, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu untuk sobat online kita yang ada di rumah. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Dari Wahyudi MYD. Selamat hari TB dokter. Izin tanya dok, kalau kelenjar itu apakah menular dok? Resikonya apakah lebih ringan daripada TB paru? Ya, maksudnya TB kelenjar ya. TB kelenjar itu biasanya yang tersering TB-nya fotonya normal, foto dadanya, maksudnya foto toraksnya itu normal, kebanyakan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada mix ya. Mix itu maksudnya ada TBC paru juga dengan TBC kelenjar. Nah, saya asumsikan untuk saat ini saya kurang paham ini maksudnya apakah benar atau tidak ya. Tapi sekilas saja mungkin yang
beliau tanya itu karena TBC kelenjarannya aja, sedangkan TB parunya dia negatif, maksudnya gitu. Jadi maksudnya fotonya normal. Nah, kalau dengan TBC kelenjar itu memang penularannya lebih kecil daripada TB paru yang dengan BTA positif. Seperti itu. Selama dia tidak ada luka terbuka, jadi masih aja, benjolan aja, dan tidak semuanya terkena apa-apa. Kalau dia memegang sesuatu, kemudian sering cuci tangan, kemudian etika batuk, kemudian penggunaan APD-nya lengkap, insya Allah sangat kecil ya menularkannya, seperti itu. Ya hampir jarang ditularkan karena TBC kelenjar. Biasanya yang banyak menularkan itu adalah TBC paru dengan BTA positif. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, pertanyaan kedua dari Maria Karunia Ningtyas. Dokter tadi sempat dijelaskan tentang pengobatan TB resisten. Saya pernah mendengar TBRO dan TBSO. Mohon penjelasan bedanya apa gitu dokter? Jika dalam pengobatan pasien berhenti, apakah obat yang diberikan tetap dilanjutkan? Apa harus berganti obat atau bagaimana dokter? Nah, tadi sudah sempat saya jelaskan sebenarnya ya, TBSO dan TBRO itu apa. Kalau TBSO ya pasti TB yang masih sensitif dengan obat-obat yang lini pertama, yang ada di puskesmas atau ada di rumah sakit saat ini ya, masih sensitif dengan itu. Kalau TBRO yang tadi saya sudah bilang juga ada beberapa kategori, apakah TB RR yang resisten rifampicin, apa termasuk TB monoresisten isoniazid atau monoresisten H, kemudian ada TB MDR, ada pre-XDR, ada XDR, dan ada TDR. Nah, itu berdasarkan apa? Untuk semuanya itu berdasarkan kepekaan kuman terhadap obat. Ya, dari sana nanti kita akan bisa tahu. Kalau contohnya TB MDR saja, TB MDR itu kan dia resisten terhadap rifampicin dan isoniazid serta dengan fluoroquinolone respirasi. Jadi dia tidak bisa diberikan itu. Maka anjuran untuk regimennya adalah dengan pengobatan. Apakah dia STR, kalau semuanya lesinya itu minimal, kemudian dia tidak ada kontraindikasi untuk pengobatan dengan STR, dia bisa pengobatannya sebentar, antara 9 bulan sampai 11 bulan, kalau semuanya lesinya sedikit. Tapi kalau lesinya luas, dia tidak bisa dengan STR, maka bisa menggunakan BIPAL atau BIPAL M, atau malah dengan pakai LTR, long term regimen terapi atau terapi individual yang kisaran pengobatannya bisa sampai 18 sampai 24 bulan. Tapi ada yang kalau BIPAL atau BIPAL M itu ya cukup 6 bulan. Ya masing-masing tadi itu saya bilang. Terus kemudian kalau dia berhenti obat, nah kita evaluasi juga berhenti obatnya karena apa? Apakah tadi saya bilang karena lupa, kemudian apakah karena efek samping obat, apakah karena akses untuk pengambilan obatnya itu kesusahan, jadi mungkin rumahnya di mana jauh dengan akses kesehatan, akses pelayanan kesehatan itu, sehingga dia tidak memungkinkan untuk bisa berkunjung sesuai tepat waktu, sehingga dia terpaksa tidak minum obat. Makanya itu harus kita evaluasi semuanya, apa-apa faktor yang mempengaruhi dia tidak minum obat. Apakah langsung berganti obat? Tentu kita asesmen dulu apa yang menyebabkan dia tidak minum obat dan berapa lama. Kalau tadi kan sudah saya sebutkan juga, apakah dia lebih dari 2 bulan atau tidak. Kalau semuanya masih range-nya itu masih kurang dari itu, mungkin pengobatan yang sebelumnya bisa dilanjutkan bila tidak ada kontraindikasi. Contohnya dia berhenti minum obat karena efek samping obat, ya pasti kita tidak bisa memberikan obat itu lagi karena dia sudah muncul efek samping. Maka kita akan menyesuaikan obat-obatnya sesuai dengan individual pasien tersebut yang tidak menimbulkan efek samping, seperti itu. Tapi selama tidak ada efek samping, ya kita bisa melanjutkan obat itu. Tapi kalau
durasinya atau terminnya dia berhenti minum obat itu sudah lebih dari 2 bulan, ya kita sudah nyatakan sebagai drop out. Ya terpaksa dia akan memulai kembali, dicek mulai dari awal. Maksudnya kita asesmen lagi mulai dari awal, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian dicek dahaknya kembali bagaimana, kemudian mungkin perlu foto toraks lagi dan sebagainya. Kita perlakukan seperti awal lagi dengan kecurigaannya sebagai suspek TB MDR. Baik, Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi dokter dari Wahyudi underscore MYD, izin bertanya lagi dok. Tadi mengenai TPT ini diberikan kepada siapa saja dan berapa ya dok? Maksudnya berapa ini maksudnya apa ya? Kalau kepada siapa saja saya paham begini. TPT tadi sudah sempat saya singgung di awal bahwa TPT itu diberikannya pada yang kontak erat. Bisa kontak serumah atau bisa kontak erat. Kontak erat itu, kalau kontak serumah pasti sudah di rumahnya ya, ada berapa orang tadi saya bilang. Jadi kan jika ditemukan pasien TBC yang kemudian diobati, terutama pasien TBC yang dengan BTA positif, kita kan harus mencari tadi yang sudah saya jelaskan, kalau ada satu penemuan kasus TBC kita harus mencari di lingkungannya itu antara 15 sampai 20 orang yang di sekitarnya, ya, apakah kontak serumahnya, apakah kontak eratnya. Yang menginvestigasi kontak siapa adalah dari pihak layanan kesehatannya itu. Contohnya kalau biasanya layanan kesehatannya itu di puskesmas, maka yang menginvestigasi kontak, yang melakukan investigasi kontak adalah dari puskesmasnya dengan biasanya dibantu oleh kader-kader TBC kayak gitu. Nah, dari sana kita akan mencari siapa saja sih yang perlu di screening, jadi intinya investigasi kontak itu kemudian di screening, apakah dia ada gejala, kemudian dari pemeriksaan fisiknya bagaimana, kemudian apakah dilakukan TST atau tidak kayak gitu. Kalau sebenarnya tidak ada indikasi dilakukan TST ya berarti tidak perlu diperiksakan lanjutan yang lain-lain. Tapi kalau dari TST positif, nah maka perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan. Kalau ada fasilitas layanan foto ronsen, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan foto ronsen seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya lumayan banyak ini dokter yang bertanya. Dari Cindy Maulidia 5, izin bertanya dokter, untuk perbedaan TBC dan penyakit bronkitis ini apa ya? Dikarenakan faktor pengobatan dan gejalanya hampir sama dokter. Oh gini, mungkin salah persepsi ya, misunderstanding. TBC dan bronkitis itu sangat jauh berbeda. Karena TBC itu ditemukannya kuman Mycobacterium tuberculosis, sedangkan penyakit bronkitis itu hanya gangguan dari parenkim parunya saja, dan pengobatannya kalau dibilang gejalanya hampir mirip. Semua pasien paru gejalanya hampir mirip semua, batuk, sesak, nafas, kemudian batuk berdahak. Tidak cuman mirip dengan anunya. Jadi TBC itu kalau istilah dulu saya waktu sekolah, guru kami Prof. Teguh itu selalu menjelaskan bahwa TBC itu merupakan the great imitator in the world. Maksudnya TBC itu merupakan peniru atau imitasi, mengimitasi hal-hal yang sangat mirip terbaik di dunia. Jadi sangat mirip. Dia bisa menyaru apa saja. Jadi kalau orang bilang itu kayak bunglon ya bener. Jadi TBC itu bisa orang asma, dia kadang-kadang seperti asma. Jadi dia sesak napas, kemudian batuk, mengi dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan asma. Nah, nanti makanya perlu namanya pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang dan sebagainya. Itu untuk menegakkan diagnosisnya. Termasuk bronkitis. Bronkitis ini kan batuk lama kurang lebih dari minimal 3 bulan dengan ada buih seperti itu. Dan biasanya dahaknya pun ada 3 layer.
kalau dia berdahak. Nah, tapi dia hasil pemeriksaan untuk TCM-nya dia tidak ada negatif, dia bukan. Dari gambaran fotonya pun, kalau pada TBC dari pemeriksaan fototoraks ditemukan ada kavitas, kemudian ada infiltrat, fibroinfiltrat, kemudian bisa proses konsolidasi. Sedangkan kalau bronkitis itu tidak. Bronkitis itu hanya vaskular atau bronkofaskular yang kasar, kemudian ada tremline. Jadi dari imaging fototoraksnya aja sangat berbeda. Penampakan pasiennya pun berbeda. Kalau bronkitis lebih ke arah pasien-pasien PPOK. Sedangkan kalau pasien TBC itu biasanya ada kalau kita bilangnya kayak patognomonis, maksudnya gejala khas. Biasanya pasiennya itu nyun sewu kurus, kemudian tidak mau makan, rata-rata itu. Bukan berarti pasien yang gemuk bukan TBC ya. Apa itu maksudnya nggak ada gitu. Ada juga gitu loh, tapi sedikit daripada pasien yang itu tadi. Sebenarnya kalau bronkitis ini termasuk salah satu tipe dari PPOK. Jadi PPOK itu ada dua, yang tipe emphysematus dan tipe bronkitis. Biasanya tipe yang bronkitis ini orangnya gemuk. Jadi sangat berbeda kan dengan tampilan TB yang kurus seperti itu. Jadi makanya untuk pemeriksaannya pun sangat berbeda juga. Pengobatannya pun berbeda. Kalau bronkitis pengobatannya itu biasanya dengan pakai controller dan reliever sama seperti pasien-pasien PPOK. Sedangkan kalau pasien TB itu harus dengan pengobatan anti tuberkulosis atau OAT seperti itu. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Mariana _ane_ Sigita. Apakah pasien TB yang sudah menjalani pengobatan perlu diisolasi, dok? Stigma warga itu biasanya tidak mau mendekati penderita TB dengan alasan takut ketularan. Bagi tips dong, dok, bagaimana agar warga kota Probolinggo tidak tertular TBC? Ya, memang ini sudah stigma lama ya, bahwa memang pasien-pasien TBC itu perlu diisolasi. Zaman dahulu memang didirikan istilahnya center-center tertentu untuk istilahnya khusus untuk pasien-pasien TBC yang dulu disebut sebagai sanatorium. Jadi kalau yang terkenal dulu itu ada sanatorium di Malang, kemudian sanatorium itu Batu Malang. Itu biasanya sanatorium itu dulu udaranya yang dingin, yang fresh, yang dekat dengan kebun-kebun dan sebagainya. Rumah sakitnya itu adem kayak gitu ya. Tapi untuk saat ini seiring bertambahnya peningkatan kasus TBC, sepertinya untuk yang di sanatorium dan sebagainya sekarang sudah tidak difungsikan kembali. Jadi dirawat sesuai dengan kondisi pasiennya. Maksudnya dirawat sesuai kondisi pasiennya. Dia domisili di mana, dia akan dirawat di seperti itu. Apakah harus dikucilkan, harus diisolasi? Sepertinya tidak juga. Jadi malah kasihan kalau pasien TBC itu kita kucilkan, kita isolasikan. Bukannya nanti tambah baik, malah jadinya tambah depresi yang muncul. Jadi sebenarnya perlakukan pasien TBC itu sudah selayaknya seperti pasien-pasien pada umumnya. Yang perlu kita pikirkan itu adalah universal precaution-nya, atau kita sama seperti pasien COVID. Sebenarnya pasien TBC ini kan penularannya lewat droplet nuklei atau percikan dahak. Nah, jadinya maka APD kita yang harus kita tingkatkan dan PHBS-nya yang kita tingkatkan. Contohnya apa? Menggunakan masker, kemudian cuci tangan dengan air mengalir, kemudian mau pakai air mengalir atau pakai hand rub itu bisa. Kemudian ya perilaku hidup bersih dan sehat yang lainnya juga kita tingkatkan, olahraga, kemudian etika batuk jangan lupa, seperti itu. Jadi itu yang lebih kita bisa sosialisasikan. Jangan sampai mengucilkan pasien TBC itu sampai
Nyun sewu ya, dia diasingkan di suatu rumah berbulan-bulan. Nah, tidak seperti itu. Toh kalau sudah satu rumah, pasti kan ya dia sebelum dia terdiagnosis TBC, dia kan sudah satu rumah. Makanya pentingnya adanya investigasi kontak itu, screening supaya kalau yang lainnya tidak tertular, kita bisa berikan TPP seperti itu. Jadi tidak perlu pasiennya itu harus diungsikan ke negara tetangga untuk kemudian tidak tertular, tidak. Jadi tetap dirawat seperti biasa saja. Oh, ada pertanyaan lagi. Masih. Ada pertanyaan lagi dokter dari Metit Violet. Pakai masker kemana-mana, terutama di area yang ramai orang, apakah masih efektif dok? Termasuk untuk mencegah penularan TBC atau tidak? Sangat efektif. Tidak hanya untuk mencegah kuman TBC ya. Jadi masker ini fungsinya untuk dua. Pertama, melindungi kita dari terkena penyakit dan melindungi orang lain juga supaya kalau kita sakit, sebenarnya kita ini sakit ya mungkin sakitnya nggak parah ya, mungkin cuman flu-flu aja, juga tidak bisa menularkan ke seseorang seperti itu. Jadi penggunaan masker ini tidak hanya pada fase kayak dulu zaman COVID saja atau untuk menghindari TBC saja, karena penyakit-penyakit pernafasan itu tidak hanya COVID dan TBC, masih banyak, maksud saya gitu. Sekarang ada yang HPMVA, itu juga varian dari virus COVID juga, ya, yang sangat perlu kita waspadai. Jadi kalau saran saya, memakai masker ini bisa dibuat sebagai lifestyle. Contohnya gini, kalau kita ke Jepang, hampir seluruh masyarakatnya itu, apalagi di public service, itu menggunakan masker. Dan mereka bukan karena mereka sakit, angka tuberkulosis di Jepang itu sangat rendah dibanding kita. Kita ini tertinggi nomor 2 di dunia, kan? Dan nomor 6 untuk yang TB resisten obat. Kalau yang TB sensitif obat kita nomor 2. Kalau TB resisten obat kita nomor 6. Jadi sangat kontras sekali. Orang Jepang, bukan saya bermaksud membandingkan ya. Orang Jepang yang tidak ada kuman TB aja sebegitu striknya atau sebegitu ketatnya dengan perlindungan tubuhnya, maksudnya termasuk menggunakan masker. Nah, kitanya terlalu longgar. Jadi saran saya, pertanyaannya bagus, apakah efektif? Sangat efektif, dan itu tidak hanya melindungi dari TBC, tapi melindungi dari semua infeksi-infeksi saluran pernafasan apapun, ya gitu, baik yang ringan maupun berat. Baik dokter. Yeah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Krosaliades, apakah obat-obat yang harus rutin diminum untuk penyakit TB apakah gratis dan di mana saja kita bisa mendapatkannya? Sangat gratis, bisa di layanan-layanan kesehatan, baik di FKTP yang tadi saya bilang, di puskesmas, bisa di rumah sakit, atau di klinik-klinik Pratama yang menyediakan untuk layanan kesehatan, maksudnya layanan pengobatan TBC, itu bisa semua diakses. Jadi jangan khawatir untuk masalah pengobatan TB itu tidak ditanggung, maksudnya mandiri, tidak. Jadi tetap ditanggung oleh pemerintah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari eko.ion89. Selamat pagi dok, izin tanya, apakah benar penderita TB itu tidak boleh makan makanan yang digoreng seperti tempe, tahu, dan ikan goreng, dan harus makan makanan yang harus dikukus? Apakah mitos dokter? Gini, orang TBC itu kan dasarnya adalah kuman Mycobacterium tuberculosis, bukan karena suatu alergi tertentu, ya. Dan rata-rata pasien-pasien yang dengan TBC itu nafsu makannya kurang, ya. Dan sering sekali pasien TBC itu kan nyun sewu kurus ya, karena tidak mau makan. Nah, kalau semua makanannya itu kita istilahnya sudah kita stigma
nggak boleh makan A, B, C, D, itu ya kasihan. Padahal dia butuh makanan-makanan sehat menurut saya yang sesuai dengan kriterianya ya, yang sesuai. Jadi bukan berarti makan pun harus sembarang. Apakah boleh makan ikan? Boleh. Mau cara apapun boleh. Tidak ada mau dikukus, mau digoreng, monggo. Yang penting itu nilai gizinya. Gitu. Jadi tidak ada pantangan khusus untuk pasien-pasien TBC. Bebas. Selama beliaunya tidak ada alergi, malah dianjurkan banyak makan. Tidak boleh, masih dalam arti banyak makan itu bukan berarti itu setiap saat makan, enggak. Sesuai dengan kemampuan pasiennya. Sehari 3 kali, dengan 4 sehat 5 sempurna, seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir dokter dari Susantia Rianto. Selamat pagi dok, izin bertanya, jika mengalami TBC saat hamil, apakah juga harus menjalani program obat TB dan bagaimana dampak pada janin? Ya, tetap harus. Jadi banyak pasien-pasien TBC itu kemudian yang ternyata hamil takut minum obat. Biasanya mereka itu nawar. Nawar itu maksudnya, dok saya akan pengobatan nanti kalau saya sudah melahirkan, tapi begitu setelah melahirkan lupa untuk kontrol. Obat TBC ini tidak apa-apa dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui. Jadi jangan khawatir, tetap dapat melanjutkan pengobatannya dan tetap dapat melanjutkan kehamilannya dengan baik. Yang perlu diwaspadai adalah pengobatannya harus teratur, taat, juga dengan monitoring dari teman sejawat yang lainnya. Maksudnya dari kandungannya juga harus diobservasi. Jadi kita mengobservasinya atau memonitoringnya tidak hanya TBC-nya saja, tetapi juga janin dalam kandungannya juga bagaimana, seperti itu. Kalau ada efek samping sekecil apapun, itu segeralah lapor ke dokter ataupun ke paramedis yang memberikan atau datang ke rumah sakit agar kita bisa tahu apakah ini karena efek samping obat atau karena proses kehamilannya. Seumpamanya contohnya gini, orang hamil itu minum obat TBC, tanpa minum obat TBC juga kadang-kadang ada namanya hiperemesis gravidarum, mual muntah. Nah, sedangkan salah satu efek samping dari OAT itu juga mual. Kalau semuanya sama-sama digabung, kan kadang-kadang mualnya berlebih. Nah, itu mana yang mengakibatkan? Apakah ini karena hiperemesisnya? Apakah dengan dua obat, maksudnya efek samping obat juga dari TBC-nya. Nah, kita akan mempertimbangkan seperti itu. Jadi, yang terpenting itu adalah monitoring ketat dan evaluasi apakah bisa atau tidak. Tapi kalau dibilang bahwa harus menunda sampai kehamilannya selesai, saya rasa tidak. Tetap pengobatan walaupun hamil. Berarti sudah disesuaikan oleh. Betul, ya. Oke, ternyata masih ada pertanyaan lagi dokter dari Ayu Kinasih 05. Pagi dokter, izin bertanya, apakah pasien TB paru yang sudah dinyatakan sembuh bisa kambuh lagi suatu saat nanti? Ya, harapannya sih tidak. Tapi kita tidak menutup kemungkinan, memang banyak sekali pasien-pasien itu yang sudah dinyatakan sembuh tapi kemudian menjadi relapse atau kasus kambuh. Nah, itu tergantung dari kondisinya pasien, individual pasiennya. Pertama mungkin waktu dulu minum obatnya memang bagus ya, maksudnya istilahnya dinyatakan sembuh. Tapi ada gejala sisa atau tidak? Maksudnya sembuhnya sembuh sempurna atau masih ada gejala sisa? Gejala sisa itu dari foto ronsennya atau apa, saya kurang paham. Yang kedua, ada kondisi imunitas tubuh yang menurun sehingga dia terkena reinfeksi. Jadi kembali terinfeksi TBC yang mengakibatkan kekambuhan. Jadi kalau dulu dia masih muda, tidak apa-apa, maksudnya baik-baik saja, usia masih sekitar 20-30, tapi begitu kemudian dia usia 50, dia punya sakit diabetes seumpama kan berarti menurunkan daya tahan tubuh. Nah, mudah sekali terkena infeksi, akhirnya
kuman yang dulu sudah dinyatakan sembuh bisa kembali lagi terinfeksi kembali menjadi kuman TBC. Jadi ya kita obati lagi sesuai dengan klinis radiologis sama bakteriologisnya, apakah dia TBSO apa TBRO. Di asesmen ulang berarti. Di asesmen ulang dari awal. Tuh. Oke, baik dokter, terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Sudah tak terasa beberapa menit terlewati obrolan seru kita kali ini. Sebelum undur diri, izinkan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Dokter Anung. Dan tak lupa juga kami ucapkan untuk sobat online yang sudah setia menemani live Pojok PKRS. Tibalah kita di penghujung acara. Saya Citra Ella Pramodita beserta tim PKRS, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.